kalian. Dan pada hari ini juga pelayanan akan dilakukan oleh saya sendiri, Pendeta Yosephine Yunita Dewi sebagai worship leader. Lalu program kita pada hari ini ada Ibu Elvi Sianipa dan Saudari Agnes. Terima kasih Oma dan Opa selalu hadir mengikuti, dan mari kita mempersiapkan diri di dalam ibadah lansia pada hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu kita telah kembali kehilangan kerabat kita, saudara kita, almarhumah Oma Sarah Lau. Dalam kesempatan ini kami juga mau mengajak Oma dan Opa dan kita semua untuk mengenang kembali kebersamaan kita bersama dengan Oma Sarah. Oma yang dikenal dengan sosok pribadi yang memiliki suara yang indah. Dia juga selalu senantiasa mengingat kepada Tuhan hingga akhir hayatnya, dan dia selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kiranya kerinduan itu juga terus kita miliki hingga saat ini, sehingga kita betul-betul dapat mengisi hari-hari kita selalu dengan rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, dalam rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan selama ini dalam hidup kita, kita akan menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Seusai ibadah ini, kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kaum lansia yang sedang mendengarkan, yang sedang mengikuti ibadah hari ini, biarlah dimanapun mereka berada selalu penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kami
Ia pernah menaikkan pujian, Engkaulah terkasih. Dan pada saat kesempatan ini kami akan menaikkan pujian ini bersama-sama dengan Oma dan Opa di rumah, dan kita mau meyakini bersama bahwa pujian ini juga boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita saat kita menjalani hari demi hari. Sejenak kita akan melihat sedikit cuplikan di mana Oma Sarah lalu pernah menaikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, yang Tuhan sungguh milikku. Dia genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Dia menggenggamku dalam tangan teduh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Dia bimbingku sepanjang hidup. Dia bimbingku sepanjang
Mari Oma dan Opa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan, kita menaikkan kembali pujian terlalu besar. Shalom Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam persekutuan lansia pada pagi hari ini. Apa kabar Opa Oma? Luar biasa. Saya yakin Opa Oma sehat, bersuka cita walaupun beribadah dari rumah masing-masing. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami untuk dapat bisa mengikuti persekutuan lansia pada pagi hari ini, walaupun kami melakukan dan mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah persekutuan kami pada pagi hari ini.
Berkatilah setiap kami yang mengikutinya, supaya kami dapat mengikuti dengan baik. Kami rindu firman-Mu yang akan kami dengarkan akan menambah sukacita dan semangat hidup di dalam diri kami masing-masing, dan menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita di dalam persekutuan lansia pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Opa Oma yang terkasih, dalam ibadah lansia kita 2 minggu berturut-turut ini, kita bersama beribadah dan bersyukur mengenang kepergian kedua Oma terkasih, Oma Priscilla dan juga Oma Sarah. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, melalui kepergian kedua Oma terkasih, kita diajarkan untuk melihat bahwa setiap kita tentunya akan diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya peristiwa kematian. Karena itu Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, kiranya semua kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya di muka bumi ini, walaupun dalam usia yang sudah lanjut, kiranya kita dapat belajar untuk semakin memperbaiki hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan kita pada bacaan hari ini, pada pagi hari ini, merupakan ungkapan hati Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah firman Tuhan yang tidak asing lagi di dalam kehidupan kita yang sering kita dengarkan. Ketika kita melihat suatu keluarga diperhadapkan dengan peristiwa duka cita atau kematian, hati mereka akan berduka cita oleh karena kepergian kekasih mereka, oleh karena kepergian orang yang mereka kasihi. Tetapi ketika kita hadir, kita akan menguatkan mereka dan membawa penghiburan bagi mereka. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Karena itu Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, merupakan bentuk dari kepercayaan Rasul Paulus kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah bentuk suatu kepercayaan yang sungguh-sungguh diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa sekalipun saat ini dia diperhadapkan di dalam tekanan hidup, dalam cobaan hidup, dia harus berada di dalam penjara untuk menerima hukuman karena pemberitaan Injil, tidak akan meredupkan semangatnya untuk tetap hidup, membawa nama Kristus terus dikumandangkan, dan tidak akan mematahkan semangatnya dalam pemberitaan Injil. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini Rasul Paulus dengan firman-Nya ingin datang kepada kita untuk menolong kita semua orang percaya yang ada di muka bumi pada saat ini. Ia ingin memberikan suatu contoh bagi kita supaya bagaimana kita mengambil teladan dari sikap hidup Rasul Paulus, yang dimana dia mempergunakan seluruh kehidupannya dari ketika dia bertobat dan hidup baru, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dia tidak pernah menyia-nyiakan itu, tetapi dia menjadi orang yang bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, dan dia mengerjakan banyak hal untuk memuliakan Kristus oleh karena dia telah menerima sesuatu yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat di Filipi,
Dia ingin mengungkapkan rasa terima kasih dia kepada jemaat di Filipi oleh karena mereka menolong dia, membantu dia dalam hal pelayanan. Mereka menolong mencukupkan segala sesuatu yang Rasul Paulus butuhkan. Sehingga dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian jemaat itu kepadanya. Ketika dia berada di dalam penjara, dia tidak menuliskan surat untuk mematahkan semangat jemaat Filipi untuk berhenti memberitakan Injil, tetapi dia memberikan kesaksian kepada mereka. Sekalipun dia berada dalam keadaan yang tidak baik, berada di lingkungan yang begitu dipenuhi dengan orang-orang yang jahat, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi justru di dalam sanalah dia dapat memberikan kesaksian bahwa Injil akan disampaikan dan akan tersebar luaskan. Jadi segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Ketika dia hidup bebas, ketika dia berpindah dari kota yang satu ke kota yang lain untuk memberitakan Injil, itu adalah sukacita baginya. Tetapi ketika dia berada di dalam penjara pun itu menjadi sukacita baginya karena dia memberitakan Injil. Opa oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keteguhan dan juga kekuatan hati yang dimiliki oleh Rasul Paulus tentunya datang dari kepercayaan yang sungguh-sungguh yang dia nyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dengan sungguh luar biasa dia bisa mengatakan bahwa mati adalah keuntungan baginya. Mengapa menjadi satu keuntungan bagi Rasul Paulus? Karena ketika dia mati atau dia akan kembali kepada penciptanya, dia akan bertemu dengan sang pemberi hidup dan juga pemberi keselamatan itu. Sehingga bagi Rasul Paulus, mati tidak menjadi suatu kesia-siaan baginya atau menjadi suatu kesakitan dan juga kepedihan di dalam hatinya. Opa dan oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di dalam usia yang lanjut, ketika anak cucu kita atau opa oma menyampaikan rencana untuk mengadakan suatu acara khusus untuk memperingati ulang tahun opa oma, mungkin ulang tahun yang ke-60, 65, 70 atau bahkan lebih dari 70 tahun. Itu akan menjadi suatu hal yang menggembirakan hati karena semua opa oma akan merasa bahwa keluarga memperhatikan opa oma, mengasihi opa oma, sehingga mereka turut bersuka cita atas tambahan usia yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi dengan seiring berjalannya kegembiraan yang dirasakan oleh opa oma semua, oleh kita semua, oleh karena tambahan umur dan juga kesempatan yang Tuhan berikan, saya yakin akan ada juga kekhawatiran di dalam diri kita karena usia kita semakin bertambah dan kita semakin dalam usia yang lanjut. Bukankah Mazmur 90 menyatakan bahwa umur manusia hanya sampai 70 atau sampai 80 tahun dan selebihnya adalah penderitaan? Dan ini adalah perasaan-perasaan yang sangat wajar yang akan dirasakan oleh setiap opa oma yang ada di dalam usia yang lanjut. Ini adalah perasaan-perasaan yang wajar atau ketakutan yang wajar terjadi karena usia sudah tidak lagi muda. Akan ada dirasakan sakit di bagian sini, bagian sana, akan berkurang segala kekuatan kita untuk melakukan berbagai kegiatan, sehingga itu akan menjadi suatu ketakutan di dalam diri setiap opa oma. Tetapi opa oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini melalui kitab Filipi ingin mengajak kita untuk bisa bercermin kepada kehidupan Rasul Paulus, untuk bisa mencontoh kehidupan Rasul Paulus. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi penantian kita di dalam kita menjalani usia lanjut kita? Apa yang harus kita lakukan? Ataukah hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, atau justru sebaliknya, hal-hal yang tidak baik yang harus kita lakukan? Opa dan oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, kehidupan dunia ini adalah segala-galanya baginya. Sehingga wajar bagi mereka untuk mengejar yang namanya uang, mengejar yang namanya kesuksesan, atau mengejar yang namanya ketenaran dan juga kesenangan dan juga martabat.
Tetapi bagi Rasul Paulus, hidup di dalam Kristus atau kesempatan hidup yang Tuhan berikan di dalam dunia ini adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang kekal dan juga memberitahukan orang tentang Kristus yang telah mati untuk penebusan dosa. Seluruh tujuan Rasul Paulus di dalam kehidupannya ketika dia bertobat adalah Kristus. Dia mengisi kehidupannya dengan gigih untuk memberitakan pemberitaan Injil. Dia berpindah dari kota yang satu ke kota yang lain, menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan hidup, di penjara berulang-ulang kali. Itu semua hanya karena dia giat dan gigih dalam memberitakan Injil. Hanya karena dia giat supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Opa dan oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-22 Rasul Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus menganggap bahwa ketika dia hidup di dalam dunia ini berarti dia harus menghasilkan buah, menghasilkan jiwa-jiwa, menghasilkan murid-murid yang akan membawa nama Kristus tersebar luas sampai mereka yang belum mendengarkannya mendengarkan dan menjadi percaya dan menerima Kristus di dalam hidup mereka. Bagi Rasul Paulus, kehidupan yang diberikan oleh Allah adalah kehidupan yang harus diisi dengan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Buah-buah yang berguna, buah-buah yang akan mendatangkan kebaikan dan tidak akan mendatangkan penyesalan ketika nanti Tuhan memanggil kembali kepada kehidupan atau kembali kepadanya bersama dengan Dia. Opa dan oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus pada bacaan Filipi pada pagi hari ini. Kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masih menjalani kehidupan kita. Itu artinya Tuhan masih menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, dan melakukan hal-hal yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita isi penantian kehidupan kita ini sebelum kita kembali kepada pangkuannya dengan hal-hal yang berguna. Hasilkanlah buah-buah yang memuliakan Tuhan. Hasilkanlah buah-buah pertobatan dan pelayanan yang akan membawa kita tidak ada dalam keterpurukan ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa kematian. Marilah opa oma kita belajar untuk mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, sehingga setiap kita menjadi orang-orang yang bersuka cita ketika kita kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong dan menguatkan kita untuk semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Opa dan oma yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami menghampiri tahta hadirat-Mu dan mengucap syukur untuk anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan hadirkan kami di dalam persekutuan lansia. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, supaya setiap kami yang masih diberikan kesempatan di muka bumi ini dapat mempergunakan kehidupan kami dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami datang dan berdoa untuk semua opa oma lansia dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami tahu bahwa pandemi ini belum selesai sehingga kami belum bisa berjumpa satu dengan yang lain dan melihat keadaan saudara-saudara kami opa oma terkasih. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan melindungi mereka serta Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua opa oma bersama dengan anak cucu mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih untuk pelayanan tim lansia pada pagi hari ini. Ibu Elvi, Kak Agnes dan juga Ibu Pendeta, kiranya Engkau berkati mereka dalam kehidupan keluarga mereka, juga dalam pelayanan mereka. Ya Bapa, pada pagi hari ini dalam persekutuan lansia kami berdoa untuk opa oma yang dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang kurang sehat pada hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Arif Cahyono yang saat ini sedang dalam isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendampingi hamba-Mu dan Tuhan akan menolong hamba-Mu untuk melewati
masa isolasi mandiri ini dengan baik. Kami percaya dengan makanan dan juga obat-obatan yang dikonsumsi akan membawa pemulihan bagi Bapak Arief Cahyono. Berkati juga Ibu Sandra yang senantiasa mendampingi. Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesehatan bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini juga kami berdoa untuk keluarga dari Oma Sarah yang beberapa waktu lalu diperhadapkan dengan peristiwa duka cita. Oh Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan keluarga ini. Engkau memberkati mereka dan Engkau menambahkan sukacita pengharapan di dalam diri mereka. Dengan kepergian Oma terkasih, mereka mengalami kepedihan hati, namun kami percaya Tuhan mendampingi dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Gereja Pok Citra Grand, berkati para pelayan, berkati juga bangsa dan negara kami ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menutup doa kami ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan karena kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan, penghiburan, semangat untuk Oma dan Opa mengisi hari demi hari di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Bagi Oma dan Opa yang berada di rumah, persembahan bisa dikirim ke gereja melalui transfer rekening
Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Adriana Kartini Laikota yang telah melayarkan firman Tuhan pada hari ini, untuk keluarga Bapak Todo Sihombi dalam pelayanan kesaksian pujian hari ini, dan juga untuk Saudari Agnes yang telah bersama-sama dengan kita sebagai prokantor. Demikian juga Ibu Elvi yang selalu setia menemani ibadah lansia hari ini. Kiranya pelayanan kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita juga menutup ibadah ini dengan selalu mengingat bahwa hari-hari yang Tuhan sediakan kepada kita saat ini jangan kita isi dengan sia-sia, tapi kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau Oma Sarah Lalo telah mengakhiri hidupnya dengan nilai yang baik, dengan kualitas hidup yang baik, selalu mengisi hidupnya di dalam Tuhan, demikian pun kita juga bisa melakukannya. Kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita ada dalam masa-masa Prapaskah. Karena itu, mari kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dulu memberikan kehidupannya untuk keselamatan kita. Sini, sebelum kita akhiri persekutuan kita, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian.